di Pekalongan, semuanya sama PPT-nya. Kalau pas kuliah kan versi masing-masing dosen PPT-nya. Kalau ini semua terkendali satu. Ya, walaupun yang memberikan beda fasilitator. Nah, kita ketahui bahwa untuk ACS, sekali lagi saya ulang, bahwa angka kematian tertinggi, kematian di Indonesia, non-trauma adalah penyakit ACS ini. Baik itu intra-hospital maupun extra-hospital. Kalau yang trauma adalah cedera kepala. Nah, untuk kematian akibat ACS ini, ya karena memang mungkin keterlambatan di dalam pertolongan atau keterlambatan di dalam pengenalan serangan ACS. Kenapa bisa terjadi keterlambatan, baik pengenalan maupun pertolongan? Ya karena tidak semua tenaga kesehatan memahami prosedur penanganan ACS. Memang ditangani, memang ditolong, tapi kita bermain dengan waktu ya. Bermain dengan waktu dan period keberhasilan itu harus diperhatikan. Nah, sehingga banyak orang datang ke rumah sakit hanya mengantar raga, meninggalnya di jalan itu banyak. Begitulah sehingga harapannya setelah nanti kita proses ini, mahasiswa lebih memahami sehingga saat mengambil keputusan di dalam proses pertolongan ACS itu betul-betul tepat, ya, sehingga bisa memperpanjang hidup pada pasien yang kena serangan. Ada beberapa hal yang harus dipahami untuk ACS selama 1 jam atau 1 jam setengah ini. Yang pertama kita sedikit review tentang sirkulasi koroner. Ya. Kita tidak review keseluruhan jantung, tidak, tapi terkait dengan sirkulasi koronernya. Yang kedua nanti berkaitan dengan klasifikasi ACS dan bagaimana menegakkan diagnostik pada ACS karena tidak semua penyakit jantung itu ACS. Tidak setiap orang nyeri dada itu ACS. Ya, kadang kalau orang tidak tahu, orang nyeri dada langsung stres, dikira ACS. Padahal ingat tidak selalu ACS. Nyeri paru juga nyeri dada, pleuritis juga nyeri dada, angkat beban berat yo nyeri dada karena otot-ototnya ya di sekitar situ. Ya, sehingga kalau nanti ditanya ada orang mengeluh nyeri di dada, ya jangan langsung menjawabnya ke arah kena jantungnya. Nanti semakin stres, semakin nyeri, tambah stres meneh, kan begitu. Kayak jenengan itu mahasiswa putus cinta, mesti kan sesak nyeri dada, ya belum tentu ACS. Ya, begitu untuk pacar meneh langsung mari, ya berarti kan bukan ACS. Nah, saat ujian, wedi, deg-degan, sesek, nyeri dada, dikira jantung. Ya belum tentu itu ACS. Dosen juga sama, tanggal tua, kayak saya ini tanggal tua ini, janjinya saya ngajar ini dengan proses nyeri dada. Kenapa? Karena anak yang jaluk duit, bojone yang jaluk duit, ya orang no dompetnya kosong nyesek tapi bukan berarti ACS. Ya, jadi artinya harus paham tentang penegakan diagnostik ACS yang benar. Nah, setelah tahu penegakan, mahasiswa harus paham urutan tata laksana ACS, mulai urutan yang paling sederhana sampai nanti tingkat kolaborasi dan pasca itu harus paham, gitu ya. Itu untuk lingkup bahasa. Nah, kita tahu bahwa kenapa kita harus dipahamkan kembali terkait dengan sirkulasi koroner. Fungsi utama jantung adalah fungsi pemompaan. Selain jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh, untuk memberi kecukupan sirkulasi darah ke tubuh, tapi ingat jantung juga perlu nutrisi. Artinya bahwa jantung juga harus memberikan aliran darah ke dirinya sendiri. Ibarat ilustrasi itu sedermawan-dermawan orang yang selalu memberi ke orang lain, dia juga harus menyimpan uangnya untuk dirinya. Kalau semua uang diberikan ke orang lain, ya dirinya pasti akan kekurangan. Jantung juga sama. Kalau sampai dirinya itu tidak mendapat pasokan nutrisi, ya pasti ada masalah di dalam proses fungsi pemompaan.
Nah, sehingga kita tahu bahwa sirkulasi darah yang memberikan nutrisi ke otot jantung itu melalui sirkulasi koroner. Sehingga besok kalau jenengan membaca hasil kateterisasi jantung, bahwa sirkulasi koroner itu kan diawali dari aorta. Ya, ingat bahwa arteri koroner itu cabang pertama dari aorta. Nah, ini makanya ini dari aorta. Nah, setelah dari aorta, itu nanti akan bercabang, ada cabang sebelah kiri yang namanya LCA, ya, left coronary artery, LCA. Ini yang ini. Yang ke kanan kita sering sebut RCA, right coronary artery. Nah, sehingga nanti konsekuensinya, manakala ada sumbatan, ada hambatan sirkulasi darah pada LCA atau RCA, itu konsekuensinya akan mengalami daerah yang berbeda, yang mengalami infak atau iskemik. Menjadi prinsip, semakin proksimal sumbatan, maka semakin beresiko dibanding letak sumbatannya lebih ke arah distal. Nah, gitu ya, jadi hati-hati. Makanya untuk mengetahui itu harus dengan pemeriksaan diagnostik. Nah, yang LCA, yang kiri itu nanti dia bercabang ke arah lateral yang kita sebut arteri sirkumpleks. Jadi cabang dari koroner sebelah kiri itu akan bercabang ke arah lateral ke samping kiri lagi namanya arteri sirkumpleks. Dan ada yang turun bablas ke bawah ke inferior. Ini yang namanya kita sering sebut arteri sirkumpleks descendant, ya. Itu yang ke bawah, arteri arteri kiri yang descendant, yang ke arah lateral itu adalah circumflex. Nah, begitu. Jadi intinya begitu. Nah, tadi saya katakan begitu kita lihat pemetaan sirkulasi darah, makanya kalau yang cabang kanan dia akan memberikan aliran darah pada daerah septal, pada daerah posterior jantung. Sehingga kalau ada sumbatan pada daerah arteri cabang kanan, itu yang kena adalah sebagian septal, ya, dan atau bagian posterior jantung. Sedangkan pada sirkumpleks, ya, cabang arteri kiri yang ke arah lateral, nanti yang kena adalah bagian sebelah kiri atau sering kita sebut bagian lateral. Sedangkan yang descendant, yang ke bawah, itu yang kena di bagian inferior dan bagian depan jantung. Nah, itu ya. Jadi artinya dilihat dari letak sumbatan, itu juga akan menentukan di bagian mana yang nanti mengalami injury. Begitu intinya. Nah, ini sebagai eh, apa ya, bagan untuk mempermudah mahasiswa, bagian mana yang mengalami gangguan manakala ada sumbatan. Contohnya ini LCA, ya, cabang kiri dan descendant itu yang kena adalah bagian septal. Ya, bagian septal. Bagian septal itu bagian pembatas antara atrium kanan, ventrikel kanan dengan atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, biasanya bagian septal itu yang mengalami gangguan itu akan penampakan gambar gelombang yang menunjukkan adanya infak atau iskemik pada area V1 dan V2. Ya, pada V1 dan V2 bagian septal atau bagian antar apa namanya samping sekat antara kanan dan kiri. Sedangkan kalau sumbatannya pada LAD dan sirkumpleks, nah ini biasanya jantung bagian anterior yang kena. Kalau anterior yang kena itu nanti gangguan gambaran EKG yang mengalami perubahan, entah itu ST elevasi, entah itu ST depresi, itu pada bagian V3 dan V4. Nah, khusus pada sirkumpleks, kalau ini gabungan nih, khusus pada sirkumpleks itu nanti pada bagian lateral. Biasanya ditemukan pada V5, V6, ya, lead 1 sampai lead AVL, ya, dan AVL, maaf itu.
Ya, sehingga harapannya mahasiswa setelah pelatihan ini memahami bagaimana menginterpretasikan ditemukannya ST elevasi itu di bagian lead mana. Nanti kita akan memprediksi bagian mana jantung yang terkena. Kalau ST elevasi sebagai data untuk terjadinya infak, pasti kita sudah tahu lah. Sering kita ucapkan ST elevasi, STEMI, non STEMI. Tapi untuk menentukan pada jantung bagian mana yang terkena, panjang harus memahami lead ya yang ada di gambaran EKG 12 lead. Ya, kita tahu ada 12 lead itu lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6 itu harus dipahami. Jangan khawatir, nanti di sesi praktika itu akan diajari khusus interpretasi EKG. Ya, akan diajari khusus. Ya, jangan khawatir. Sedangkan kalau inferior, lah ini inferior itu ketemu apa gangguannya pada lead 2, lead 3 dan AVF. Saya yakin nanti kalau kamu hanya menghafal ini akan lupa, pasti lupa. Inferior pada lead 2, 3 AVF, anterior pada V3 dan V4, septal pada V1 dan V2, lateral pada lead 1, AVL, V5 akan lupa pasti. Ya, saya hafal ini bukan karena saya menghafal, karena saya memahami makna elektroda. Manakala panjang itu memahami makna elektroda, merasa dihafal kan tahu ya di mana letak gangguannya. Nah, kalau kalimat ini nanti mbak hafalnya mesti lali. Yo, ya apalagi ditutup. Nah, nanti jangan lupa saat pas praktek interpretasi EKG, tolong dipahami mana elektroda ya. Tuh. Nah, begitu nanti ada sumbatan, ya ada sumbatan-sumbatan, berarti kan ada masalah pada otot jantungnya. Nah, begitu ada masalah pada otot jantungnya, biasanya tanda gejala yang muncul itu akan dikeluhkan pasien maupun kita temukan. Nah, kalau pasien sudah mengeluh, ingat, kalau pasien sudah mengeluh, entah mual, entah keringat dingin, entah nyeri, lemes, belum tentu juga ACS. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam kapan dikatakan ACS, kan begitu. Nah, ACS atau sering disebut akut coronary syndrome ya atau orang mengatakan serangan jantung lah, atau penyakit jantung koroner itu kalau dilihat dari gambarnya ini pasien tuh sesek, merasa berat, sesek, ampek pada di daerah dada dan ada rasa nyeri tapi nyerinya itu tidak pada satu titik. Kalau nyerinya pada satu titik malah bukan penyakit jantung. Nah, kalau dia nyeri dada, terus di mana letaknya harus dia tunjuk saat dipecet-pecet nyeri hilang. Itu bukan malah bukan nyeri jantung, itu nyeri otot bisa saja. Karena mahasiswa tidak pernah kerja, tidak pernah ngepel nyapu, nengkos, manganturu, begitu liburan, neng omah disuruh nyapu ngepel, mesti pegel kabeh. Nah, itu berarti ototnya, bukan berarti nyeri jantung. Nah, ACS itu ada tiga kumpulan. Ya. Ya, gejala yang ada, makanya dikatakan akut coronary syndrome merupakan sindrom klinis yang terdiri tiga kondisi. Tiga kondisi itu apa? Yang paling ringan, nanti ingat-ingat, yang paling ringan adalah unstabil angina. Bukan ujian akhir program, apa ya? Ini singkatnya unstabil angina pectoris. Nyeri dada yang tidak stabil itu termasuk ACS. So, berarti ya, yang stabil itu bukan termasuk ACS. Yang masuk ACS adalah yang tidak stabil. Sedangkan tahap yang kedua yang mengarah lebih berat tapi di tengah-tengah itu yang kita sebut non-STEMI atau non-STACS. Ya, jadi kalau jenengan nanti merawat pasien, kemarin pas di ICU ada pasien di bednya tertulis NSTEMI itu bukan namanya, nyonya STEMI bukan. Itu berarti klasifikasi ACS tapi tidak ditemukan adanya ST elevasi. Sedangkan yang paling berat adalah STEMI. Ya, ST elevasi miokard infark, bukan nyonya EMI. Ya, sangat memelakan nanti kalau di bednya ada tulisan STEMI dipanggil nyonya EMI. Taunya itu namanya EMI.
Ya, bukan. Nah, kalau sampai 3 ini kita mendeteksi pada pasien, maka wajib pasien itu harus rawat inap, jangan rawat jalan. Nah, ini sudah mengarah ke gawatan. Ya, jadi harus wajib. Kalau walaupun dia masih sadar saat datang ke poli, sadar hanya mengeluh sesak nafas sampak begitu. Dumeh dia bisa bertanya, ditanya, bisa menjawab, masih sadar atau disuruh pulang. Jangan. Kalau panjang nanti sebagai pegawai puskesmas, dia anjurkan segera dirujuk. Ya, khawatirnya gini, kadang misalkan jenengan nanti di puskesmas ada orang nyeri dada, terus dikasih tahu, ditanya-tanya masih bisa, tensinya masih normal, terus disuruh pulang, dikasih analgetik saja. Itu berarti keputusan yang salah. Ya, keputusan yang salah. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda ini, anginnya tidak stabil yang paling sederhana, langsung dirujuk ke rumah sakit. Dan merujuk rumah sakit, jangan rumah sakit yang asal-asalan. Misalnya kamu dari puskesmas, kamu mengidentifikasi ada nyeri tidak stabil. Nyeri tidak stabil itu apa? Nyeri tidak stabil itu intinya nyerinya itu lebih dari 20 menit. Tanya, nyerinya mulai kapan? Lebih dari 20 menit. Hilang enggak untuk istirahat? Tidak hilang. Munculnya juga saat istirahat muncul nyeri lah, itu sudah tanda-tanda tidak stabil. Jangan memperlama di rumah di puskesmas, langsung aja ditensi, langsung buat rujukan. Pak, ini kelihatannya Bapak harus masuk ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Orang usah dibilang Bapak kena serangan jantung, sumbatannya pada jantung sehingga jantungnya nanti akan gagal jantung. Jangan gitu nambah stres. Pak, ini lebih baik saya sarankan Bapak langsung ke rumah sakit. Rumah sakitnya pun dipilih rumah sakit yang punya sarana prasarana. Ya, jangan dari puskesmas ke rumah sakit tipe C yang tidak punya sarana baik itu apa namanya cardiac center, tidak ada ahli medis untuk penyakit jantung, tidak ada alat-alat untuk kateterisasi jantung. Iya, itu namanya memperpanjang proses penanganan. Itu berarti salah satu keputusan yang kurang tepat. Nah, gitu ya. Jadi setelah tahun tahu, pilih kalau di sini ya langsung aja Karyadi atau Telogorojo kalau di sekitar Semarang. Kalau di Solo ya Mewardi. Kalau di Kendal katanya Kendal sudah ada. Tidak tahu kalau Ungaran. Ya, kalau Kensaras sudah ada ruang kateterisasi jantung bisa aja ke Kensaras. Jadi artinya yang sudah punya sarana prasarana. Nah, gitu ya. Yang sudah punya sarana prasarana. Nah, kenapa ada 3 tadi? Kenapa 3 kondisi tadi sudah termasuk ACS secara patofisiologi? Kalau sumbatannya itu 100% ada obstruksi pada RCA, misalnya arteri koroner sebelah kanan misalkan. Itu ya berarti sudah ada elevasi pada daerah posterior. Ya, itu muncul belum ST elevasi. Artinya ST elevasi muncul pada gambar EKG berarti menunjukkan ada sumbatan 100%. Selain dia mengeluh nyeri dada, pusat, lemes, ada elevasi, berarti ada sumbatan 100%. Ditemukan pada lead, ya mungkin lead di apa namanya V7, V8, V9 di bagian belakang. Nah, itu kita curiga ada sumbatan pada cabang kanan. Kalau begitu elevasinya pada lead 1, AVL, V5, V6. Nah, kita curiga pada arteri sirkumpleks. Misalkan begitu. Kita curiga ini. Nah, nanti untuk mengetahui lebih lanjut, kalau memang diperlukan, ya dia perlu diagnostik dengan kateterisasi jantung atau PPCI, Primary Percutaneous Coronary Intervention. Nah, ini nama kerennya PPCI, Percutaneous Primary Percutaneous Coronary Intervention. Kalau Bu Suge mungkin daripada kesleo, ya kateterisasi jantung menuai lah. Tapi kalau bagi mahasiswa sekarang kan makannya kan gofoodtan, ya steak, hamburger ya PPCI jawaban itu. Kalau kita generasi kita ya makan tempe bacem, ya, kateterisasi jantung paling gampang. Nah kalau yang non STEMI itu sumbatannya masih 50%. Jadi kalau sumbatannya parsial, ya yang muncul adalah subjektif dia nyeri dada, cemas, lemes, keringat dingin. Tapi begitu dicek belum ada elevasi, adanya ST depresi atau gelombang T terbalik atau T inverted atau gelombang T hiperakut.
Nah, nanti kamu akan tanyakan, kayak apa sih gelombang T hiperakut, ada T inverted. Nah, nanti saat praktek EKG kamu harus paham. Sekarang saya sampaikan terminologinya dulu sebagai bekal panjenengan semua mahasiswa untuk nanti memperdalam saat praktek EKG. Ya, tidak merekam ya, menginterpretasikan. Nah, itu jadi artinya ada unstabil angina, non STEMI. STEMI itu kalau dari sisi patofisiologi dilihat dari derajat sumbatannya, ya sumbatannya itu. Nah, makanya sumbatan kita tahu bahwa sumbatan itu terjadi karena adanya terbentuknya trombus, ya bekuan darah yang ada di lumen arteri koroner dimanapun saja bagiannya. Dan kenapa bisa terjadi trombus? Karena normalnya saluran arteri ya itu halus, mulus. Ya, saking halusnya tambah halus mulus. Saya tidak tahu kalau Bu Dokter Sugeng itu kan halus mulus atau enggak. Coba kulitnya diraba, kalau halus mulus ya berarti itu tidak terjadi adanya kekasaran atau terjadi permukaan yang kasar. Nah, kenapa permukaan pembuluh darah itu kok kasar? Itu karena adanya akumulasi plak. Plak itu berarti akumulasi timbunan dari kolesterol. Nah, walaupun kolesterol itu kalau berlebihan dikatakan lemak jahat, tapi sebenarnya kolesterol itu tidak selalu jahat. Ya, kolesterol itu juga baik. Kenapa saya katakan kolesterol itu baik, apalagi buat wanita? Karena bahan dasar pembentukan hormon estrogen itu adalah kolesterol. Makanya wanita itu tanpa ada kolesterol nanti hormon estrogennya akan rendah. Kalau hormon estrogennya rendah, apa yang terjadi ya menopause, kulitnya keriput, ya, kurang indah dipandang. Makanya ya sebenarnya kita itu bersyukur ada kolesterol. Maka Tuhan menciptakan itu, kenapa diciptakan kolesterol? Karena kolesterol itu juga sebenarnya bermanfaat. Sejelek-jeleknya orang pasti ada manfaatnya. Kolesterol juga sama, sejahat-jahatnya lemak, tapi dia ada manfaatnya. Yang tidak baik kalau kadarnya berlebihan. Nah, makanya ini kalau berlebihan nempel salah satunya di lumen-lumen pembuluh darah. Nah, saat plaknya itu tebal, dia akan lepas. Nah, saat lepas ini permukaan jadi kasar, memacu proses pembentukan bekuan darah karena terjadi adesi platelet atau adesi dari trombosit-trombosit di dalam proses membentuk trombus. Nah, kalau trombus ini lepas, jadinya emboli. Makanya kalau kayak gini ini bisa terjadi stroke. Kalau terjadi emboli, bisa terjadi trombus pada jantung. Tuh hati-hati ya. Tuh, nah, di sini ya, dilihat dari tanda gejala yang muncul bahwa orang dikatakan ACS, ya tanyakan ada enggak rasa nyeri yang menyebar yang khas, ya nyeri dada menyebar ke leher, menyebar ke dada keseluruhan, ke bahu, ke lengan, sampai ke perut, bahkan kayak orang penyakit lambung hati-hati. Kadang nyerinya karena sampai ke lambung, kadang orang tuh salah menduga. Sebenarnya dia nyeri jantung, tapi dianggap nyeri lambung. Ngombe ini obat proma, terus demi anak kos, ya, atau mungkin orang tua nguliah ke anak, tiap hari nyeri di lambung dikira stres, padahal nyerinya nyeri jantung. Kadang sering salah, orang lambung dikasih obat nyeri jantung, orang jantung dikasih obat nyeri lambung. Makanya yang paling bijak adalah selain mengkaji penyebaran, kita juga harus memeriksa diagnostik berupa EKG. EKG di puskesmas sudah ada, makanya perawat-perawat itu harus mampu merekam plus membaca interpretasi dasar. Normalnya kayak gini, kalau normal kayak gini, ya kalau nyeri hanya di daerah dada, side, nyerinya kayak gini, itu berarti kemungkinan tidak jantung nyerinya. Tapi kalau sudah nyeri khas jantung, ada gambaran ST depresi, ini ST depresi ini turun ini. Kalau ini normalnya kan isoelektris nih, ini S, ini P ya R S T lah ini segmen ST ini normalnya isoelektris ini normal. Kalau terjadi depresi penurunan ini kan agak turun ini depresi ini berarti kemungkinan non STEMI ini ya masih non STEMI ACS tapi non STEMI ditambah lagi ada pemeriksaan troponin positif
Nah, ingat troponin itu pemeriksaan yang akurat, biomarker untuk laboratorium. Kalau sampai ada nyeri dada, EKG-nya ada perubahan segmen ST, entah itu depresi, entah itu elevasi, ditemukan adanya troponin yang naik, karena normalnya troponin itu sangat sedikit sekali. Karena troponin itu pada sel jantung yang sehat dia tidak akan ikut aliran darah. Manakala sel jantungnya rusak, pecah, maka troponin yang ada di dalam sel jantung itu akan ikut aliran darah. Maka saat dicek ambil darah, diidentifikasi troponinnya positif. Tapi karena ST-nya ST depresi, maka masih dianggap dia mungkin non-STEMI. ACS itu yang non-STEMI. Tapi yang paling parah adalah dia nyeri dada, bahkan sampai henti jantung. Ditambah lagi ada ST elevasi, troponinya naik drastis. Nah, ini sudah STEMI. Nah ini ya, jadi artinya tanda-tanda ini Masya harus mengenali kalau nanti ada tetangga, keluarga, mengeluh nyeri dada, ya segera ditanya dia stabil atau tidak stabil. Kalau tidak stabil langsung kirim ke rumah sakit yang ada biar tidak memperpanjang. Kalau sampai dikirim di puskesmas ya paling tidak minta untuk di EKG. Di EKG kalau ternyata memang ada perubahan segmen ST langsung dirujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas. Ya, jangan ke dokter umum, ke bidan, ke perawat praktek swasta lah, memperlambat nanti malah meninggal. Nah, ini bukan berarti menjas, tapi hanya keterlambatan penanganan itu sebagai penyebab kematian ACS itu. Karena harusnya bisa ditolong. Itu ya. Nah, berdasarkan WHO ada trias ACS. Ingat bahwa ACS itu ditegakkan menurut WHO kalau ada minimal 2 dari 3 kriteria yang muncul, baik subjektif maupun objektif. Nyeri dada jelas ada, lebih dari 20 menit berarti angina tidak stabil. Kalau nyeri dadanya kurang dari 20 menit, hilang untuk istirahat, nyeri saat aktivitas berat itu berarti tidak masih stabil. Tapi saat dia tidur nyeri, istirahat nyeri, lebih dodolnya berarti tidak stabil. Terus kalau di EKG ada perubahan gambaran ST, baik itu elevasi atau depresi, atau muncul kipatologis atau hiperakut T, ini hati-hati, ini sudah tanda-tanda adanya obstruksi pada saluran koroner sehingga terjadi gangguan pada otot jantung. Kayak apa sih hiperakut T itu? Kayak apa sih kipatologis? Nanti Anda akan dipahamkan saat membaca EKG. Nah, saya hanya memberikan sekarang adalah kalau ada perubahan segmen ST, ada muncul patologis atau hiperakut T, itu hati-hati. Plus kalau ada peningkatan enzim jantung. Kalau zaman dulu itu enzim jantung CPK, ya, kreatin fosfokinase itu, tapi sekarang dianjurkan pemeriksaan biomarker jantung tidak enzim tapi troponin. Loh, Pak, apa bedanya enzim jantung dengan troponin? Kalau troponin itu bukan enzim. Troponin itu adalah protein otot. Kalau CTK adalah enzim. Enzim itu senyawa kimia yang bersifat untuk mempercepat reaksi kimia. Kalau troponin, dia bukan untuk mempercepat reaksi kimia, dia yang berperan untuk peristiwa kontraksi otot. Maka sel-sel jantung itu bisa berkontraksi dengan baik kalau ada troponin. Makanya troponin diciptakan sama yang Maha Kuasa ada di dalam sel jantung. Manakala sel jantungnya infak, rusak, pecah, troponin itu nyebar masuk aliran darah. Itu maknanya begitu maksudnya. Nah, sehingga di sini khas trias ACS menurut beliau. Nah, ini ekspresinya kayak gini. Ya, ekspresinya kayak gitu. Ini khas nyerinya, ya, saya kira Anda sudah paham nyeri-nyeri jantung itu kayak apa ya. Cuma pastikan unstabil atau stabil. Jadi kalau ada orang nyeri, diagnosa cepat adalah termasuk golongan stabil atau tidak stabil. Itu harus dipahami mahasiswa. Ya. Ini pemeriksaan skala nyerinya, ya. Kadang skala nyerinya ya nyerinya sampai nyeri berat. Bahkan orang sakit jantung itu tidak mempan dikasih analgetik. Kalau orang menstruasi itu kan kadang nyerinya itu bisa hilang dengan kasih analgetik, ya. Atau bisa dihilangkan saat nonton TV, nonton-nonton musik, TikTokan. Itu bisa nyerinya menstruasi, mungkin masih nyeri ringan atau sedang. Tapi kalau nyerinya jantung itu sudah nyeri berat.
Ya, ekspresinya itu sudah dia pucat bahkan sampai pingsan. Kalau dikasih analgetik itu bisanya kadang analgetik yang jenis narkotik. Ya, jenis analgetik narkotik. Narkotik itu sebenarnya kan obat penyenawar nyeri. Makanya kadang disalahgunakan. Ada nyeri, butuh cinta, stres, nyeri daripada mumet, ngombe konsumsi narkotika saja biar hilang stresnya, nyeri psikis, nyeri fisik hilang, ngefly. Lah itu namanya penyalahgunaan obat. Tapi kalau orang ACS nanti dia diperiksa darahnya kok ada narkotiknya, ya tidak kena sanksi hukum. Karena ini memang indikasi diresepkan, bukan penyalahgunaan obat. Tapi kalau jenengan kok sampai, nah ini darahnya mengandung narkotik, padahal tidak ada indikasi nyeri yang hebat. Kalau nyerinya hanya nyeri menstruasi, ya masuk kategori penyalahgunaan obat. Karena ini harus dengan resep dokter, tidak asal dibeli di toko obat atau dijual di pasaran bebas. Ya, jadi jangan takut kalau orang sakit jantung dikasih narkotik dosis kecil. Ya, narkotik itu bukan penyalahgunaan obat ya. Ini, nah ini termi apa namanya perubahan gelombang ST yang muncul, ya, yang tadinya normal bisa terjadi depresi dan ST T inverted. Ini T inverted T terbalik. Normalnya T itu searah dengan gelombang R. Kalau T-nya terbalik ini T inverted namanya. Dan TST depresi turun lah. Dua-duanya ini menunjukkan dia awal serangan ACS. Ya, dia masih nyeri tidak stabil atau non STEMI. Tapi kalau sudah kayak gini, ini yang STEMI yang paling parah. Ini sedang terjadi kerusakan otot jantung. Berarti injury, fase injury sedang berlangsung. Tapi kalau nanti ST-nya sudah normal, tapi muncul ki patologis itu yang kayak gini, misalkan segmen ST-nya sudah normal. Tapi kalau muncul ki patologis, ki-nya terlalu dalam, berarti rusaknya sudah lama, sudah rusak. Tapi kalau ST elevasi sedang proses rusak. Kalau ST depresi mau proses rusak. Nah, ini mau proses rusak, yang ST elevasi sedang proses rusak, kalau ki patologis sudah rusak. Nah, itu cara membacanya kan begitu. Ya, itu. Nah, ini nanti ST elevasi itu bisa ditemukan dari berbagai lead, lead 1, lead 2, 3, AVR, AVL, AVF. Nah, ingat saya ulangi, kalau ditemukan ST elevasi berarti ada gangguan pada otot jantungnya infak. Kalau ST elevasi, ST depresi dan T inverted itu iskemik. Cuma nanti kalau ditanya jantung bagian mana, baru dicari adanya ST elevasi itu di lead mana. Contoh kayak gini, ditemukan pada lead V2, V3, V4, V5, V6. Ini berarti anterolateral ini. Depan kena, samping kena. Bahkan sampai V2 berarti anterolateral yang luas. Ya, nanti belum dicek di lead satunya ada enggak. Ini sudah banyak yang kena. Kalau anterolateral berarti cabang sirkumpleks kena, arteri kiri descendant corona juga kena. Ini yang tersumbat ini dari sini kita bisa menduga. Nah, tapi akan dipositifkan dengan pemeriksaan PPCI tadi, primary percutaneous coronary intervention atau kateterisasi cair. Nah, ini nanti tolong dihafalkan ini. Tapi selagi ini tidak dihafalkan, sebenarnya nanti ada cara memahami. Kalau depan apa yang tersumbat, nanti setelah mana ditemukan ST elevasinya di mana. Ini tabel ini, kalau panjang tidak paham-paham, tolong nanti dilaminating, dikasai saat praktek di rumah sakit ICU atau UGD, ini dibaca. Ya, ojo ngasai tisu krok, ojo ngasai mengduwe tok, ini juga dilaminating. Ya, katanya pengen jadi perawat yang berkualitas, perawat mitra kerja dokter, apalagi di gawat darurat atau di kritis. Kadang dokternya ora ono. Nah, dokternya ora ono, ono perawat ya, perawat yang harus berkritis dan mampu mengambil keputusan cepat. Nah, itu bisa dari sini tabel ini ya. Begitu. Mulai sekarang nanti tugas menghafalkan ini demi mil di kantin, di pojok, saat jalan ke kos demi mil menghafalkan ini. Ya, saat di kantin kamu demi mil bukan wiridan tapi menghafalkan ini pasti nanti dijamin gratis karena dianggap orang stres. Ya. Nih, nah ini nanti untuk mempermudah lagi bahwa tadi dari sini itu kalau dihafalkan, tapi kalau lebih memahami kamu harus paham tentang makna-makna segitiga
Eindhoven ya, seketika Eindhoven itu penemu alat EKG. Ya, ini orang Semarang ini, kamu harus bangga sama orang Semarang. Ya, Eindhoven itu orang Semarang tapi kebangsaan Belanda. Mungkin juga pernah jalan-jalan ke Meranggen mungkin karena dia kan hidupnya di daerah Semarang. Mungkin jalan-jalan ke Meranggen, ke Tegowanu. Ya, tapi dia itu orang Belanda, dia punya ide untuk menciptakan elektrode yang merekam aktivitas listrik jantung. Nah, sehingga elektrode itu akan merekam baik itu bidang frontal, ya, bidang frontal itu bagian depan, ya, tampak penyebaran listrik tampak depan atau bidang frontal itu akan muncul lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Ini direkam oleh elektrode yang dipasang di tangan dan kaki. Sehingga kalau nanti ada tangan dan kaki keriting, gambarnya tidak jelas, jangan semua kabel diutek-utek. Nah, kamu harus paham kalau keritingnya di lead 1, kabel mana yang dicek. Ya, yang keritingnya di lead 3, kabel mana yang dicek itu orang yang paham EKG. Tapi kalau keriting neng lead 2 kok kabel diutek, dodo diutek, kabel diutek, yang tadinya sudah bagus malah kendor kabel. Nah, itu berarti orang yang tidak paham EKG. Ya ketoke memang keringetan, kesel, tapi itu tidak menggunakan ilmu berarti. Nah, kalau orang pakai ilmu itu malah tidak kesel, tapi pasien diselamatkan. Ya, begitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Ya, saya kira ini nanti itu tanyakan ke bagian yang kalau yang di 3 nanti kelihatannya saya untuk yang membaca EKG, tapi yang di 4 nanti Pak Rogi. Tanyakan nanti saya ajarkan cara bagaimana membaca secara cepat letak-letak adanya kerusakan pada otot jantung. Ya, ini. Nah, ini gambar pada otot jantung yang rusak. Sekali lagi, ini bukan jantung dibacem atau digudeg. Biasanya kalau sepanjang suka gudeg, ini Bu Dokter Suke itu suka sama gudeg kan pengen yang manis-manis. Ambil kayak gini nih, ini jantung manusia yang mengalami infak semua ini. Yo anterior, yo inferior, yo lateral, kena semua ini. Ini kalau meninggal ya jelas ini mungkin sudah mengalami gagal jantung. Nah, diambil jantungnya kayak gini. Ya normalnya ya segar yang kuning ini. Yang kuning merah, tapi kalau hitam ini berarti sudah rusak. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda itu, ya panjang sudah paham, ingat untuk menyelamatkan pasien ACS, kita harus punya circle kecepatan di dalam lingkaran penanganan atau alur penanganan secara cepat ACS bagi pasien terselamatkan. Yang pertama harus mampu mengenali tadi, mengenali dari trias WHO, mengenali dari gejala-gejala EKG, labnya bagaimana dikenali dengan cepat tandanya. Kalau sudah temu langsung segera ditransportasi ke rumah sakit yang punya sarana. Ingat, ya, rumah sakit yang punya sarana itu ya ada dokternya, perawatnya terampil, ada ICVCU, ada sarana kateterisasi jantung. Nah, kalau sudah komplit pasti rumah sakit itu punya prosedur cepat penanganan, baik itu penanganan diagnostik, penanganan reperfusion atau penanganan reperfusion secara invasif itu pasti sudah punya prosedur. Dan alhamdulillah pasien terselamatkan. Keluarganya aman, nyaman, seneng karena keluarganya, bapaknya, ibunya, pacarnya, suaminya terselamatkan. Tapi kalau jenengan gerusa-gerusu ngirimnya rumah sakit WKG ora duwe, ya boro-boro kateterisasi jantung, kateter urin aja mengononi siji misalkan. Ya boro-boro kawan terselamatkan. Nah, akhirnya yang terjadi tangis-tangisan yang UGD, nangis-nangis, akhirnya ya tetap bayar ning kamar mayat. Ya kamu ikut bertanggung jawab karena kamu yang nyarankan. Kamu jangan lepas tangan, ya kamu malaikat nyatet ini gara-gara salah penanganan awal saat ketemu perawat di 3 atau di 4 Poltekkes karena saat pelatihan ini mengantuk hanya rutinitas saja begitu ada kayak gini dia tidak mampu ya itu juga bisa diperhitungkan. Nah, bisa diperhitungkan untuk ikut menanggung dosa. Ya, gitu. Nah, alat bantunya apa? Ya tadi pemeriksaan fisik, wawancara, ya, tanya nyerinya, EKG-nya tadi sudah perubahan gelombang ST letaknya di mana. Biomarker yang utama jangan hanya enzim, mulai cek troponin. Troponin itu ada dua, troponin I dan troponin T. Mana yang paling akurat? Yang paling akurat adalah troponin I. Kenapa? Karena troponin itu jenis troponin yang hanya ada pada sel jantung. Kalau troponin T itu pada semua sel otot.
Sehingga orang olahragawan, orang yang cedera otot, habis sifat futsal, habis sepak bola, kemungkinan juga troponin T-nya naik karena ada cedera otot. Tapi kalau orang itu sudah nyeri dada, sesak, pucat, ada troponin I, ya kita yakin ini jantungnya yang kena. Ya, makanya troponin itu ada dua, T dan I. Ya, akurat soal I. Nah, setelah itu juga perlu modalitas pencitraan jantung, diagnostik tingkat tinggi. Kalau EKG lah tingkat menengah, lab ini tingkat menengah. Tingkat tinggi itu apa? Ya PPCI, MRI jantung, CT scan jantung, itu yang modalitas pencitraan jantung tingkat tinggi untuk meyakinkan yang ada hanya di rumah sakit besar, rumah sakit Karyadi, Logorejo, Elizabeth. Tipe C mungkin EKG ada, enzim ada, troponin ada, tapi modalitas pencitraan tidak semua ada. Ya, maka bersyukur mulai sekarang, tolong kalau kamu mencari mertua, carilah mertua yang rumahnya dekat rumah sakit besar, paling tidak nyicil ayem. Ya, gue aja golek mertua sing omahe adoh, tengah sawah atau kecamatan, ya puskesmas ya adoh, apa meneh ya rumah sakit besar. Nah, jadi untuk hidup sehat itu ya punya strategi. Salah satunya ya tadi cari mertua yang lupa kalau saya sudah terlanjur punya pacar yang rumahnya jauh ya bisa putus. Misalnya pacar putus wae ra apa-apa. Golek sing cedhak rumah sakit. Tuh ya jenenge teman sehat. Nah, ini biomarkernya sudah tadi tak ceritakan ada troponin I, ada troponin T yang paling akurat adalah troponin I. Kenapa? Karena ini hanya ada pada sel otot jantung, yang T pada semua sel otot. Ya. Nah, ini tabel ACS. Ya, ini tabel ACS itu artinya kalau kamu tadi memeriksa, ini termasuk tidak stabil atau non STEMI atau STEMI. Kalau tidak stabil hanya muncul nyeri dada, tapi tidak ada perubahan ST elevasi atau ST depresi, TMPT, enzimnya normal, oklusi tidak ada. Maka kalau hanya angina tidak stabil, penata laksanaan apa? Penata laksanaan itu Bonamko. Ya, Bonamko itu apa? Bonamko B-nya itu bed rest, istirahat total. Ya, hati-hati mahasiswa kalau pasien jantung ojo jak ngomong wis tidur ya ojo jak ngomong terus. Itu kalau kamu merawat pasien yang tidak jantung, ben rak stres, ben rak kelaran ditakoni terus semuanya mana. Cuma ya, untuk mengalihkan perhatian kalau jantung nyeri jantung ojo jak ngomong terus. Nih ya ingat ya untuk mengatasi nyeri khusus jantung jangan diajak ngomong, istilah total diem. Ya, makanya istilahnya total itu artinya istirahat total fisik maupun psikis. Nah, ana tanggane takok lorone apa niku rasa dikandani cedak-cedak pasien. Oh niku ada sumbatan jantung Bu. Sebentar lagi itu mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un Bu. Mungkin keluarganya suruh bagi warisan Bu. Ra usah ngandani tanggane ngono. Supaya meneng nak memang penting ya dipanggil di ruang perawatan yang jauh dari pasien. Ya, ini istirahat total fisik maupun psikis. Pokoknya adalah oksigen. Ya, pasti oksigen karena apa? Karena untuk memperlancar aliran darah walaupun ada sumbatan, tapi kalau dengan adanya oksigen paling tidak masih membantu oksigenasi sel otot jantung. Nah, N-nya apa? N-nya itu adalah dikasih vasodilator koroner biar agak melebar sedikit namanya nitrat. Ya, nitrat atau ISDN. Nah, tapi harus kasih tahu nitrat atau ISDN ini jangan ditelan. Bu, ini ki obatnya di bawah lidah, Ibu. Dihisap di bawah lidah. Nanti dia akan pelan-pelan terabsorpsi melalui membran mukosa mulut. Sehingga dosisnya pelan-pelan. Nanti efeknya dia akan melebarkan pembuluh darah. Tapi hati-hati karena dia sifatnya vasodilator. Maka kalau orang punya hipotensi harus selalu dipantau. Nanti bisa shock. Nah, kalau shock nanti malah masuk kayak penanganan shock kayak Bu Weni tadi, shock kardiojet ini atau shock eh, apa pelebaran pembuluh darah ya malah beresiko lagi. Makanya hati-hati orang yang hipotensi ya laporkan kira-kira perlu nitrat atau tidak. Tapi bagian yang normal atau hipertensi masih memungkinkan ya. Ya, A-nya adalah apa namanya? Nitrat tadi ya. Terus A-nya itu apa istilahnya obat anti agregasi trombosit. Nah, sehingga mencegah untuk pembekuan darah yang sering kita sebut aspirin atau aspirin. Nah, itu aspirin.
Ini dikunyah, ini aspirin itu kalau ini aspirin itu dikunyah. Ya, dikunyah. Kalau nitrat itu di bawah lidah. Nah, itu ya. Jadi harus tahu caranya. Kan benar obat, benar pasien. Kalau memberi obat memang benar dosis, benar cara, benar rute, kan gitu toh. Nah, caranya pun juga harus paham. Ya, belajar lagi farmakodinamik, farmakokinetik obat. M-nya adalah morfin. Tadi saya katakan morfin karena dia nyeri. Biasanya kalau orang nyeri itu tidak hanya bisa dikasih obat analgetik asam emfenamat, ya terus Antalgin tidak mempan, dia dikasih morfin. Apa morfin untuk penawar nyeri yang kerjanya main di blokir di pusat nyeri di saraf pusat sana. Nah, itu morfin mainnya di saraf pusat. C-nya itu adalah obat jenis lain, ya, clopidogrel itu ya. Clopidogrel itu obat anti agregasi trombosit lain, ya, semacam aspilet, tapi ini pakai dosis tinggi, loading dose itu dosis langsung besar untuk menghambat terjadi sumbatan lebih parah. Nah, O-nya adalah others. Ya, others itu ya artinya tindakan lain sesuai dengan kondisi. Ingat, kalau angina tidak stabil, kasih Bonamko. Nah, ono ning puskesmas, ono ning rumah sakit UGD Bonamko. Ya, kalau keempat dinas. Ya, nah, ning omah ya paling tidak ya apa ya oksigen ada ndak ya bed rest iso. Neng omah iso sedia ISDN, aspilat bisa. Nah, morfin ra entuk. Ya, kalau di rumah makanya segera dirujuk tadi biar masuk ke rumah sakit yang punya fasilitas. Tapi kalau sudah ada nyeri dada, ada ST-nya, mungkin ST-nya elevasi belum ada, yang ada ST depresi, ya, atau troponina sudah naik. Kita curiga ada sumbatan 50%, selain Bunamko, ya selain Bunamko bisa saja di others-nya itu adalah pemeriksaan kateterisasi jantung dengan tujuan angiografi. Ingat kateterisasi jantung itu punya dua tujuan. Bisa tujuannya adalah diagnostik, hanya mengetahui sumbatan di mana, angiografi saja. Dan juga bisa saja sekaligus treatment untuk membuka penyumbatan yang namanya reperfusion. Nah, biasanya kalau masih non STEMI itu Bonamko plus invasif non treatment, jadi masih hanya mengetahui sumbatan saja. Tapi kalau yang sudah STEMI, jadi ada angina, elevasi, enzimnya naik, sumbatannya 100%, Bonamko plus reperfusion. Reperfusion itu artinya membuka sumbatan, baik itu secara kimia maupun secara invasif. Nah, maksudnya apa kalau kimia? Berarti dengan obat trombolitik penghancur trombus. Selain obat trombolitik, dia juga bisa dilakukan pemasangan stent atau balonisasi melalui kateterisasi jantung. Jadi kalau sudah balonisasi atau pemasangan stent, itu berarti sudah treatment yang namanya tindakan reperfusion. Reperfusi itu berarti menghilangkan sumbatan biar terjadi perfusi kembali normal. Nah, itu ya, itu berkaitan dengan tata laksana. Ini harus dipahami juga alur-alur ini sehingga kalian itu akan step by step akan memahami SOP penanganan ACS ya. Nah, ini kalau di UGD, ya ini ada pasien nyeri dada di UGD sudah ini misalkan pasien kamu di perawat puskesmas nih, kamu perawat puskesmas menemukan pasien ini, terus kamu merujuk ke UGD, UGD si nomor koncone. Nah, koncone yang di UGD rumah sakit itu yang jadi tujuan harus jangan menunggu waktu lama. Mau cuma mainan TikTokan mana status langsung ini pasien ACS harus itu segera. 10 menit pertama begitu diterima dari ambulan langsung cek TTV, cek SWO2, pasang akses IV line. Ya, akses IV line itu ya untuk pemberian obat untuk akses pembuluh darah lah dengan cepat. Ya, selain dari surat rujukan kasih keluarga kalau orangnya kesakitan ya jangan dipaksakan riwayat keluarganya aja yang mengantar itu ditanya. Ya, terus pastikan kamu mengambil checklist fibrinolitik di ruang-ruang jantung UGD yang fasilitas kamu pasti ada checklist atau kuesioner untuk dia perlu fibrinolitik atau tidak. Ingat fibrinolitik itu adalah reperfusi secara kimia. Ingat tadi saya katakan kalau sudah STEMI harus ada tindakan reperfusi selain Bonamko. Nah, reperfusinya apa?
bisa fibrinulitik. Lah dia layak diberi fibrinulitik atau tidak, itu harus dilengkapi checklist dulu. Dia itu indikasi atau kontraindikasi. Ya, jangan sampai dia kontraindikasi tetap kamu fibrinulitik ya bahaya. Maka pastikan kamu menyiapkan ini. Terus ada yang mengambil sampel darah untuk pemeriksaan troponin dan pemeriksaan toraks. Ya, ini 10 menit pertama, berarti kan cepat. Ya, tapi ingat pemeriksaan-pemeriksaan ini jangan sampai menunda tindakan reperfusion. Ya, tindakan reperfusion itu harus cepat, segera telepon ruang kateterisasi jantung kalau indikasinya invasif. Segera siapkan obat-obat trombolitik sambil ini cek fibrinulitik. Artinya jangan sampai menunda. Semuanya main dengan cepat. Ya, ini. Nah, ini berkaitan dengan alur penanganan apabila pasien kategori angina tidak stabil dan non STEMI. Ya, ini Bu Namko tadi itu ini penjabaran Bu Namko ya, rasa tak ulang. Bu Namko, O-nya itu O-nya no others itu ya tindakan yang lain. Ini ya, tidak saya ulang. Nah, setelah tadi 10 menit pertama sudah, lanjutannya apa? Ya, lanjutannya ini. Begitu dia itu kita curiga ada STEMI, ya onsetnya kurang dari 12 jam dari mulai serangan di rumah sampai di rumah sakit tadi kita tanya kok kurang dari 12 jam, ya maka ya tujuan utamanya harus segera reperfusi. Reperfusi bisa dengan obat atau invasif. Nah, dengan obat apabila begitu masuk UGD itu ya harus pemberian reperfusi jangan melebihi 30 menit. Ya, jadi mulai masuk langsung dapat obat reperfusion secara kimia itu waktunya harus kurang dari 30 menit. Nah, itu pasien akan cenderung selamat. Kalau dia perlu tindakan invasif, begitu masuk sampai tindakan balunisasi harus kurang dari 1 jam. Nah, jadi ingat, ini bermain dengan waktu. Ya, reperfusion itu diberikan jangan sampai melebihi 30 menit. Begitu masuk UGD, 10 menit takut kaji, kasih kuesioner fibrinulitik. Ini indikasi. Kalau memang indikasi, jangan sampai melebihi 30 menit sudah diberikan. Tapi kalau ini kontraindikasi misalkan, wah ini kontraindikasi fibrinulitik. Ya, dari persiapan kateterisasi jantung ditelepon sudah siap, timnya sudah ada, kebetulan tidak antri. Ya, dia langsung segera dikirim ke sana. Disiring ke sana. Ya, begitu maksudnya. Jadi bermain dengan waktu. Nah, ini perbandingannya kapan fibrinulitik, kapan invasif. Ya, itu kapan fibrinulitik, kapan invasif. Intinya apa? Fibrinulitik itu pastikan jangan ada kontraindikasi. Nah, gitu ya. Pemberiannya harus secara cepat kurang dari 30 menit pemberiannya. Tapi gejalanya pasien itu harus kurang dari 3 jam. Kalau onsetnya lebih dari 3 jam, ya, maka difikirkan untuk tindakan invasif. Difikirkan. Artinya mulai telepon kolaborasi begitu disiapkan alat invasif. Ya, apalagi terjadi kontraindikasi. Sudah onset kurang dari 3 jam, kontraindikasi fibrinulitik harus segera ini. Tapi kalau dia itu tidak ada kontraindikasi, onsetnya kurang dari 3 jam, bisa diberikan cepat. Ya, kurang dari 30 menit, ya fibrinulitik saja. Ya, tapi kalau ada kontraindikasi, kejadian sampai di bawah rumah sakit kok lebih dari 3 jam, perjalanannya 2 jam, di rumah 3 jam, udah 5 jam. Ya harus lebih baik ini, lebih yang paling akurat. Yang penting ada fasilitas ruang kateterisasi jantung. Dan pastikan tindakan kateterisasi jantung itu jangan lama-lama. Kurang dari 90 menit balon sudah dikembangkan di koroner. Stent sudah dikembangkan dipasang. Itu baik. Nah, baik. Selain itu juga invasif itu kalau diperiksa dengan kategori ada namanya kilip lebih dari derajat 3. Kan kalau biasanya kalau penyakit jantung itu kan seringnya kamu NIHA ya. NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3. NIHA itu untuk orang gagal jantung yang kronis, yang masih hidup, yang kronis, yang di rumah itu NIHA. Tapi dalam kegawatan koroner itu pakainya adalah klasifikasi kilip. Ya, kilip lebih dari 3 sudah identifikasi segera
reperfusi dengan invasif. Kilip 3 itu tandanya dia sesak nafas berat, ada udim paru. Nah, itu kalau sudah ada udim paru, sesak nafas berat, bahkan sampai tidak sadar, itu kilip 3 invasif. Asal asal ya artinya ada alatnya, ada teknisinya. Itu intinya Bang gitu ya. Jadi kalau memang rumah sakit tidak ada, ya mau tidak mau kalau tidak ada ya ini. Mau tidak mau, tapi makanya tadi pilih rumah sakit yang komplit itu biar bisa pakai reperfusi kimia atau invasif tergantung situasi kondisi saat itu. Ini yang jadi performa. Nah, terus kontraindikasi fibronotik itu apa? Absolut. Yang tidak boleh mutlak untuk dikasih fibronotik adalah orang stroke. Karena apa? Karena stroke itu pecahnya pembuluh darah. Kalau dikasih fibrinolytik, nanti resiko perdarahan besar. Ya. Atau orang yang riwayat trauma kepala dan operasi kraniotomi, itu absolut jangan dikasih fibrinolitik. Ya. Berarti invasif saja kan itu. Tapi kalau masih relatif itu artinya apa? Bisa diberikan fibrinolytik. Tapi perlu pengawasan dengan dosis hati-hati itu yang ini. Ya, makanya ini dicek list ya, dikasih checklist, maka ya tidak untuk mengambil keputusan. Oh, kalau begitu jangan fibrinolytik. Ya, PPCI saja invasif. Oh, ini fibrinolytik boleh diberikan. Nah, itu setelah banyak checklist. Jangan tidak di checklist ya, sebagai bukti otentik. Nah, ini. Nah, ini cara alur mengisinya begitu. Apakah pasien mengalami tidak enak? Iya, tidak. Kalau tidak, ya berarti bukan ACS. Kalau iya, cek EKG. EKG-nya STEMI atau tidak? Oh iya, iya. Kalau iya, cek kontraindikasi fibrinosis. Iya, tidak. Salah satunya ada iya. Berarti tidak boleh fibrinolytik. Kalau ini tidak, langkah berikutnya apakah pasien resiko tinggi? Ya, kalau ini resiko tinggi juga salah satunya iya, ya berarti jangan diberikan fibrinolytik. Siapkan invasif saja, PPCI kan begitu. Nah, itu alur-alur tim medis di UGD dan di ICVCU. Ini alur persiapan terapi fibrinolytiknya sudah saya terangkan tadi. Ya, tentunya tetap ada inform consent, ada administrasi, jelas EKG disiapkan, ECP, DC-shock sudah disiapkan karena resiko terjadi aritmia. Nanti kalau aritmia jika kamu sudah bisa menerapkan kolaborasi pemberian RJP dan DC-shock. Ini nanti kamu diajarkan di Code Blue. Ya, Code Blue itu nanti stase Code Blue kamu akan tahu diajarkan bagaimana RJP, bagaimana DC-shock. Plus disiapkan obat dual antiplatelet, itu artinya kombinasi antiplatelet, aspirin dan clopidogrel itu digabung. Nah, tuh. Ini setelah dia pemilihan fibrotik harus dievaluasi jamnya, tiap menit, tekan darahnya, airnya berapa, EKG-nya berapa. Itu harus dimonitor terus setiap 3 atau 5 menit. Nah, tanda-tanda fibrotik itu berhasil, itu tanda-tandanya apa? Lah ini, tidak nyeri berkurang. Terus gambarnya ST elevasi mulai menurun dan ditemukan ganggu di EKG itu adanya aritmia yang menunjukkan bahwa terjadi reperfusi atau sumbatan sudah terbuka. Memang gambarnya agak aneh sedikit, tapi ini justru menunjukkan perbaikan. Ya, istilahnya adalah accelerated idioventricular. Jadi irama jantung idioventrikuler yang dipercepat. Nah, normalnya kan kayak gini nih, tapi pas reperfusi berhasil, dia akan kayak gini. Ya, kompleks QRS-nya melebar kayak gini. QRS-nya melebar. Ini bukan kegawatan, ini justru malah tanda-tanda baik ini. Tanda-tanda bahwa fibrinolytiknya berhasil menghancurkan sumbatan. Nah, jangan salah sangka. Ya, ini istilahnya idioventricular yang dipercepat atau accelerated idioventricular. Nah, kalau terpaksa ini gagal, ada kontraindikasi, ya mau tidak mau ya, pasang kateterisasi jantung. Nah, ini yang disiapkan sama harus inform consent, siapan EKG, DC-shock, RJP harus selalu standby. Ini juga sama. Ya, segera dibuka di ruang kateterisasi jantung. Nah, nanti akan kelihatan ini saat sebelum di cap, dibalunisasi atau dipasang ring menyumbat ini kayak sumbatan ini. Tapi setelah dibongkar sumbatannya, ini sudah lebar ini. Nah, kalau sudah lebar ya alhamdulillah pasien terselamatkan.
ya sudah ada aliran darah ke sebagian otot jantung yang tadinya iskemik atau infark sudah diperbaiki ya. Ini. Nah, setelah kateterisasi jantung, masih ada tindakan lagi yang dilakukan oleh perawat, yaitu observasi pasca tindakan. Ya, pasca tindakan itu harus monitor komplikasi. Hati-hati yang kematian itu komplikasi. Ini komplikasinya. Ada enggak perdarahan di dalam perut? Ya, tandanya adalah dia anemi, habis makin drop, hipotensi, takikardi, nyeri di perut. Ini kita curiga ada perdarahan di dalam perutnya, walaupun tidak kelihatan dari luar. Ya. Dan monitor adanya EKG, ada enggak aritmia letal? Ingat, aritmia letal itu aritmia mematikan. Ada dua gambaran, apa itu VT tanpa nadi dan ventricular fibrilasi. Gambaran mematikan VT tanpa nadi dan ventricular fibrilasi harus segera dilakukan tindakan kombinasi RJP dan DC-shock. Nah, ini kamu harus memahami. Dan kaji ada tidaknya trombus masih ada dengan mengkaji aliran darah di bagian distal ya, warna jari telapak kakinya bagaimana, kehangatannya normal atau tidak. Takutnya dengan adanya tindakan reperfusi malah memacu trombus menyumbat sirkulasi yang lain. Ya, malah bahaya juga. Itu harus dikaji. Ya, saya kira itu Bu Sugih ya, karena jamnya jam mepet. Kalau ada pertanyaan, ya kami persilakan. Saya kira itu Bu Sugih yang bisa saya berikan sebelum masuk sesi diskusi dan isoma. Monggo Bu Sugih. Ya, Pak Samsul, matur suwun sangat atas materi yang luar biasa sekali ini. Silakan teman-teman, saudara-saudara sekalian untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, fasilitator kita, Pak Samsul. Barangkali momen yang sangat langka dan tidak selalu ya kita dapat seperti ini, paling setahun sekali gitu. Palingan juga ada ketika materi beliau terkait dengan sistem kardiovaskuler. Baik, monggo silahkan, Mas-mas, Mbak-mbak cantik, kalau ada pertanyaan silahkan. Jangan dipaksa Bu Dokter, kalau memang tidak ada daripada nanti terjadi ACS, nyeri dada, ya atau rasa dipaksa. Mulai ini. Kan mahasiswa Poltekkes itu karena dosennya Bu Dokter yang sopan santun kan sopan semua mahasiswanya. Menang, iya. diam, senyum, luar biasa ini. Ya ini, ditangkap anak-anak semuanya ya. Kalimatnya Pak Samsul itu ada makna kias atau lugas. Kalau tadi disampaikan bahwa mahasiswanya itu sopan-sopan. Nah ini berarti itu sebuah petunjuk tanda gitu ya. Kira-kira Ya ini Pak justru Samsul sukses. Kalau saya jadi calon mertua mencari menantu ya kayak gini yang sopan-sopan semua. nyindir aku opo piye ta iki kan gitu. Nah, monggo tunjukkan bahwa Anda ini adalah mahasiswa yang keren. Silakan bertanya, monggo, cewek-cewek. Cowok boleh. Apa sudah pada Makanya lemas? kalau yang cewek Bu Sugi saya menyarankan nanti kalau mencari cowok calon suami harus di screening EKG. Ya, bedanya orang kesehatan sama tidak itu begitu. Kalau orang tidak kesehatan kan kerjane ning ndi, gajine piro. Nah, orang kesehatan cek EKG. Lah Oh, nah iki ono tanda-tanda ini. mahasiswa niki ora ana wajahe yo. Wong wajahe layar putih semua. Supaya Kita wajah Bu Sugi tok. iya ini piye iki, Cel? Ayo dibuka kameranya sama mikrofonnya. Masuk kita berdua di sini berdialog, mereka embuh senyum-senyum, apa ketawa lebar, kan nggak ngerti ya Pak Samsul ya. Yuk silahkan, monggo. Nah, Rano suaranya Pak. Kalau Pada mencari bubuk suami, manis ki kabeh kalau iki. mencari suami boleh tua, tapi cek EKG kalau yang ada ACS mau jadi istrinya. Nanti kan dapat warisan ya Bu Sugih ya. Oh Justru iya. kalau suami tua cari yang ACS nanti dapat warisan. Nah itu niat kalau di dalam bahasa hukum tuh mens reanya udah nggak Bilkis bagus. itu nanti ilmu ini akan diterapkan. Wah kalau gitu saya mencari suami yang tua, begitu ada ACS, aku gelem dadi bojone untuk warisan mobil, sawah. Ya, ora repot. Lumayan itu. Saya kira itu Bu Sugih ora usah dipaksa, ini sudah tunggu Pak dan Samsul ini monggo koma. closing statementnya Oke, Pak kalau Samsul. tidak ada, saya hanya titip pesan hati-hati. Ya, jadi sekali lagi penyakit ACS itu sering di masyarakat.
Ya, jadi kenapa terjadi kematian ya tadi? Karena apa? Karena keterlambatan dalam pengenalan dan keterlambatan dalam penanganan. Ya, salah satunya ya pemahaman kita sebagai orang kesehatan di masyarakat itu harus paham dulu sehingga bisa mengarahkan dan mengambil keputusan yang tepat. Walaupun kita tidak bisa mengatasi di situ kan kita bisa mengarahkan. Ya, tadi ya chain of survival-nya orang ACS itu kan harus benar itu tadi. Ya, jangan pilih asal instansi kesehatan. Gitu. Ya, saya kira itu. Dan kalau panjang nanti kerja di bagian-bagian yang memang vital, UGD, ICU ya harus selain paham ya terampil. Nah, itu saya kira itu Bu Sugi, mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa berkah barokah di dunia wal akhirah. Yang namanya ilmu berkah itu saya kira orang mudeng sesuk ujuk-ujuk mudeng itu berkah. Nah, Amin. saya kira mudeng kok sesuk tambah hilang ya ora berkah. Ya ngono ya. Amin, ya Saya kira Allah. itu. Terima Doa yang kasih. luar biasa. Kurang lebihnya saya dalam memberikan materi siang-siang, memberikan pertanyaan, mungkin saya salah, mohon dimaafkan. Siang mumet ngelih kok ditakoni dosennya salah, saya mohon dimaafkan ya. Saya kira Oke, itu. sami-sami Terima kasih. Pak Saya kembalikan Samsul. ke Bu MOT yang luar biasa. Monggo Bu. Matur suwun sangat Pak Samsul atas ilmu yang